Halo, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Alisa Nurim Aziza. Saya dari kelas BKI 3C. Di sini saya akan menemani kalian selama 10 menit untuk mewawancarai salah satu narasumber dari kita, yaitu Mbak Cantika. Ini dia. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Cantika Fairis Putri Farhani, biasa dipanggil Cantika dari Tadris Bahasa Inggris semester 1. Oke, di sini Mbak Cantika itu sangat sibuk ya Mbak Cantika ya. Padahal masih maba gitu ya, tapi kayak sudah sibuk banget gitu. Gak harus meluangkan waktu untuk bertemu Mbak Cantika. OMG. Alhamdulillah. Oke, di sini kita akan mengangkat tema kesehatan mental bagi remaja, Mbak Cantika. Iya. Menurut Mbak Cantika sendiri, apa sih Mbak pengalaman hidup yang paling berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental Mbak Cantika saat ini? Kalau buat aku sendiri, yang namanya kesehatan mental itu kan pasti berasal dari diri kita ya, dari dalam innernya kita gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri, kesehatan mental aku seiring bertambahnya waktu tuh makin kesini makin bisa natanya gimana. Mungkin kita struggle-nya itu ada di usia-usia SMA, usia-usia remaja yang masih di sekitaran kayak gitu kan. Kalau kita di sini udah menuju ke dewasa ya. Jadi untuk struggle yang sedemikian hingga itu udah sedikit banyak teratasi. Dan mungkin karena usia juga, mungkin kita pas masih SMA tuh mikirnya kayak gini, aduh aku kok diginiin, aku kok digituin, ini aku tuh kena kesehatan mentalku tuh kayak gimana sih, ini aku kena serangan mental gak sih, kayak gitu tuh. Padahal menurut aku itu cuma karena usia kita aja yang belum matang dan belum tentu tahu bagaimana kita menghadapi apa yang terjadi di diri kita gitu, struggle-nya. Gitu ya. Itu sih. Kalau menurut Mbak Cantika, di usia Mbak Cantika yang sekarang, dan sekarang Mbak Cantika kan sudah notabene bukan siswa SMA lagi ya Mbak Iya. Cantika ya, sudah mahasiswa. Mbak Cantika pernah nggak sih Mbak kayak mengeklaim diri Mbak Cantika itu kayak aku itu punya kelainan mental, kayak punya apa gitu, sakit kayak gitu tuh pernah gitu nggak? Iya, pernah. Kayaknya di semua remaja, semua orang-orang seusia aku dulu itu tuh pasti pernah melakukan atau merasa dia punya kayak gitu. Karena gini, dulu tuh aku mulai sibuk, mulai ada beberapa kegiatan yang belum banyak-banyak banget sebenarnya, tapi agak bentrok-bentrok kayak gitu. Nah, untuk menghadapi waktu itu sih buat aku struggle terbesar buat diriku, sampai aku tuh mikirnya gini, aduh aku tuh udah memanfaatkan waktuku dengan sebaik mungkin, dengan mengorbankan beberapa hal yang seharusnya aku lakukan juga, tapi kok aku gak dihargai di sini, aku kok gak dihargai di sini. Dari situ aku mulai mikir kayak, aduh kayaknya mentalku keserang deh ini. Padahal di situ tuh cuma lebay aja, cuma usia kita tuh belum siap untuk menghadapi hal tersebut. Padahal sebenarnya kita aja yang baperan. Kalaupun kita menghadapinya dengan lebih baik, kalau kita di usia tersebut pasti mikirnya gini, aku udah mengusahakan sekali di sini loh, kenapa sih aku disia-siain kayak gitu. Padahal kita sebenarnya emang masih kurang aja untuk sosialisasi sama orang lain, kita belum memahami karakter dari masing-masing orang itu sih. Menurutku kayak gitu. Oke. Menurut Mbak Cantika tuh ya Mbak ya, kalau kesehatan mental itu apakah kita harus ke dokter gitu nggak sih Mbak? Apa dari diri kita itu bisa nggak sih Mbak kayak nyembuhin sendiri itu bisa apa sih nggak Mbak? Menurut aku bisa sih, karena belum tentu menurut kita itu mental kita kena, tapi menurut dokter itu biasa aja gitu loh. Oh, gitu ya? Itu cuma bapernya kita gitu Iya, menurut iya. aku. Jadi kalau emang gimana, gini deh, kalau seumpama teman-teman ada yang ngerasa kayak, aduh ini mentalku kayaknya kena deh kayak gitu, coba aja mikir mindset yang lain, ubah mindset kalian yang bikin kalian mikir kayak gitu tuh apa, coba aja dicari, coba diem dulu, dipikir dulu pelan-pelan tuh kayaknya apa sih yang bikin aku mikir kayak gini, terus coba aja mindsetnya dirubah lagi dengan lebih baik. Nantinya kalau emang masih berat gitu ya, mungkin bisa ke dokter kayak gitu. Oh, Jadi gitu. selesaiin dulu lah sama diri sendiri. Oke, betul. Terus gini Mbak, dari semua kayak kesehatan mental Mbak Cantika itu, kalau setiap harinya kan Mbak Cantika mungkin sibuk gitu ya Mbak ya, kayak ada kegiatan ataupun apa gitu ya Mbak. Iya. Ada nggak sih Mbak momen dimana Mbak Cantika itu merasa kesehatan mental Mbak Cantika itu menurun? Gitu pernah nggak sih Mbak? Pernah sih, sebenarnya gak sampai menyangkut ke mental, mungkin karena baperanku aja. Gitu. Kalau capek kayak Mbak ya, emang kalau capek emang banyak kegiatan, apalagi aku dari jadi maba kayak gini, itu kan makin ngatur waktunya beda lagi gitu. Jadi maba ini tuh menurut aku, dan apalagi kemarin pas maba juga kebetulan udah ikut salah satu kegiatan di sini yang notabene agak sibuk gitu. Jadi aduh ngatur lagi dari awal. Di situ tuh kayak kalau udah capek di sampai kos, karena aku di sini ngekos ya, sampai kos tuh sampai kamar udah, ya kok udah jam segini, kok aku belum kayak gini
udah waktunya tidur, kalau nggak tidur sekarang besok aku mau bangun jam berapa, aku apa bisa kayak gitu. Itu sampai mikirnya ya Allah ini harus gimana, nata dari awal lagi kayak gitu tuh, gerem aja sih sampai nangis kayak gitu. Tapi kayak aku mikirnya nggak ke gini sih, nggak ke mental sih. Kalau lagi waras kayak gini ya, kalau pas nangis tuh pasti mikirnya kayak ya Allah kok gini banget gitu. Kalau sekarang mungkin mikirnya oh ya itu baperanku aja karena aku capek kayak gitu. Mbak Cantika di rumah masih sama orang tuanya ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Apakah orang tua Mbak Cantika itu mendukung penuh gitu Mbak, atau malah kalau Mbak Cantika sekarang kan juga jadi duta FT gitu ya Mbak ya? Nah itu tuh keinginan Mbak Cantika sendiri atau dorongan dari orang tua Mbak? Ya, ini yang banyak kaitannya sama mental ya mungkin ya Mbak ya. Karena sekali. alhamdulillah orang tua masih nemenin sampai sekarang, dan alhamdulillah setiap apapun yang aku lakukan itu orang tua support. Jadi nggak melulu orang tua yang nyuruh, cuman karena akunya pengen apa, mungkin aku lihat kayak kemarin yang jadi duta FT itu, lihat pendaftarannya dulu, kok oh ini ada pendaftaran FT kayak gitu. Aku bilang ke ibu, kan pada saat itu juga pas lagi nyiapin lomba di Jogja, lomba marsing kan seriweh itu, dan habis waktunya di marsing kayak gitu. Buat kuliah aja kita nyempet-nyempetin gitu. Dan ternyata kepasan juga sama ada pemilihan duta FT itu. Terus sama orang tua dibilangin, nggak popo, ini tuh nggak bentrok kok, cuma nyiapinnya aja yang bentrok. Jadi tahan dulu di awal, nanti di akhir nikmatin aja hasilnya kayak gitu. Jadi adalah dorongan dari orang tua, dan alhamdulillah di setiap di setiap prosesku, di setiap effortku saat ini tuh ditemenin. Ke Jogja kemarin juga ditemenin, di sini pas pemilihan duta juga alhamdulillah ditemenin juga gitu Mbak ya. Gede lah pengaruhnya buat mentalku gitu ya. Berarti itu orang tua itu faktornya itu sangat besar gitu ya Mbak ya Betul. buat kita gitu. Besar banget. Oke. Terus Mbak, pelajaran apa sih Mbak yang bisa kita dapatkan dari mungkin kita yang ngeklaim diri kita itu kayak kita sakit gitu, terus ternyata itu cuma capek biasa kayak gitu. Menurut Mbak Cantika, pelajaran apa sih yang dapat dipetik dari tersebut? Ya mungkin tentang gimana ya, kedewasaan ya, mungkin ya kedewasaan diri kita. Jadi kalau kita pas lagi capek, pas lagi kayak aduh sumpek banget ini pikiran kayak gimana gitu, berhenti dulu deh, stop dulu semua kegiatannya, kayak yuk me time dulu buat diri kita pikirin dulu biar kita tuh tahu ini solusinya kayak gimana. Jadi nggak melulu kita bingung aja di masalah itu kayak gitu sih. Berarti pengelolaan waktu itu juga penting ya Mbak ya? Betul. Buat itu semua ya. Iya. Kayak misal nanti kita capek gitu, berarti kan kita kan harus ada waktu sendiri buat istirahat dan kayak gitu. Terus kalau mau menyibukkan dengan hal yang lain juga harus dengan hal yang positif juga gitu ya Mbak Iya ya? betul, kalau emang lagi capek tuh tahan dulu, tahan semuanya dulu, nanti kalau udah selesai baru deh lanjut lagi. Oke, siap. Sangat jelas sekali ya teman-teman ya dari Mbak Cantika. Oke, sangat jelas ya guys ya bagaimana pemaparan dan penjelasan dari Mbak Cantika. Jadi poinnya kesehatan mental itu sangat penting bagi kita, tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapinya gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Cantika telah meluangkan waktu, sudah bisa diwawancarai pada pagi hari ini. Semoga wawancara pada pagi hari ini bisa memberikan pelajaran-pelajaran berharga bagi teman-teman yang akan menonton. Oke, terima kasih Mbak Cantika. Bye bye guys.